Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga ya, sambil menemani teman-teman berbuka dan teman-teman yang mau taraweh. Oke, langsung aja kita lihat saham yang pertama ya, yaitu adalah ADMR. Nah, ini ADMR dipantau aja kalau dia berhasil breakout top box ya, atau bisa tembus resisten 1160-nya. Kalau berhasil tembus, mudah-mudahan targetnya bisa ke 1315 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya ada Doit. Doit ini juga masih terpantau sideways. Kalau untuk saran saya, tunggu untuk spike buy-nya, bisa buy kalau udah dia kalau closing di atas 392 ya. Nah, kalau sudah closing di atas 392 boleh spike buy dulu. Harapannya sih bisa close di atas 298, jauh lebih bagus. Selanjutnya kemarin di hari Selasa call naik luar biasa ya, ditutup arah 34,3%. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya, kalau dia lanjut, dia harus lewatin dulu 130-nya. Targetnya sendiri adalah di harga 143 ya untuk saat ini. Selanjutnya ada ITMG. ITMG ini masih bergerak santai ya. Ini targetnya sendiri sebetulnya kemarin sudah kena. Nah, untuk target saat ini adalah di 39.250. Nah, kalau misalkan dia masih lanjut ya, kalau kuat, dia harus lewatin dulu 39.250 ya untuk ke target 39.625. Lalu target berikutnya yaitu adalah di 41.000 juga. Nah, tinggal lihat aja selama dia nggak turun di bawah harga 37.325-nya. Selanjutnya adalah Akra. Akra juga di hari Selasa kemarin dia bagusnya naik 1,4%. Tinggal kita lihat apakah dia mampu closing di atas 1445 ya. Kalau dia bisa closing di atas 1445 ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan targetnya di 1560 atau di 1480 bisa kena ya. Next ada Cleo. Nah, Cleo ini bagus ya posisinya. Kemarin di hari Selasa dia berhasil breakout top box 464-nya. Nah, ini kalau misalkan dia mau lanjut, targetnya sebetulnya untuk saat ini adalah di harga sekitar 490-an ya. Ini kita lihat aja. 494-an. Nah, kalau misalkan dia mau lanjut, targetnya adalah di situ. Tapi dia harus lewatin dulu resisten di 486-nya ya. Ini kalau misalkan mampu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata enggak, di hari Jumat dia masih koreksi dulu. Selama koreksinya masih bertahan di atas harga 468, ini masih boleh untuk masuk. Selanjutnya adalah Zata. Zata ini masih boleh dipantau ya. Kalau misalkan di hari Jumat besok dia bergerak menghijau lagi ya, targetnya boleh pakai target harga 88 untuk saham ini. Next ada Tris. Tris ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan di hari Jumat besok bergerak lagi ya, bisa menembus 236. Targetnya lumayan ya di harga 266 ya untuk saat ini. Kalau dia close di atasnya akan jauh lebih bagus. Lanjut ke Bell. Nah, Bell ini sebelumnya sudah bagus ya di tanggal 13 Maret kemarin, tapi sayangnya IHSG-nya badai. Akhirnya dia pun turun lagi. Nah, ini kalau misalkan dia sudah bisa closing di atas 113 lagi, ini akan jadi bagus lagi. Kita lihat aja apakah dia mampu naik di atas 113 atau enggak. Untuk targetnya sendiri, teman-teman bisa pakai target di top box yaitu di harga 122 dulu untuk saat ini. Lanjut ke IATA. IATA ini juga sudah 3 hari ya bergerak naik lagi. Ini boleh dipantau lagi kalau misalkan dia bisa closing atau enggak bertahan paling enggak di atas harga 73-nya ya. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas harga 73, mudah-mudahan sih targetnya paling enggak ke harga 88 dulu ya untuk saat ini. Tapi kita lihat aja apakah pergerakannya cukup kuat atau enggak. Selanjutnya ada LP. Nah, LP lanjut ya menguat 4,4%. Targetnya sudah kena di 236.
Kita lihat apakah dia akan lanjut lagi. Kalau lanjut lagi, next targetnya adalah di 250, tapi lewatin dulu resisten di 246-nya. Next ada WMUU. Nah, untuk WMUU kemarin sempat naik ya sampai harga 55. Nah, kalau mau masuk hati-hati, tapi karena mengingat saham ini masih di bawah harga 60. Tapi kalau mau masuk, alokasi dananya jangan terlalu besar ya untuk saham ini, karena memang masih sangat riskan ya, kalau apalagi kalau bisa closing di 50 nanti susah keluar. Nah, tapi kalau misalkan dia bergerak ya, kalau misalkan ramai apalagi bisa breakout 55, ini boleh dipantau lagi pergerakannya. Paling nggak targetnya ke 57 dulu ya untuk saat ini. Kalau bisa closing di atasnya akan jauh lebih bagus ya. Kalau bisa tembus 57 berarti next targetnya adalah di harga 60-an. Begitu juga WMPP. WMPP juga bergerak naik ya 15,6% ya kemarin di hari Selasa. Nah, sayangnya dia belum bisa belum bisa closing di atas 59 ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata lanjut. Targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target di top box ya, sekitar di harga 72-an ya untuk WMPP. Selanjutnya ada ASA. ASA akhirnya ASA ya, bukan ASSA tapi ASHA. Nah, dia bisa closing di atas 96, ini bagus ya. Targetnya kalau untuk target pendek bisa di top boxnya di 105. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus atau bahkan bisa closing di atas harga 106 akan jauh lebih bagus untuk menuju target paling utamanya untuk saat ini adalah di harga 113-nya. Ini dipantau aja untuk ASHA, mudah-mudahan bisa bergerak naik lagi. Saham berikutnya ada DMMX. Nah, ini DMMX juga boleh dipantau kalau dia bergerak hijau lagi, kalau bisa lewat 775 ya, atau kalau mau di atas high sebelumnya di atas 780. Targetnya bisa di 920 ataupun target bisa di 865 ya, kalau misalkan dia mulai bergerak naik lagi. Lanjut ke PDPP. PDPP ini juga masih ada perlawanan ya. Nah, ini kalau untuk saat ini teman-teman bisa perhatikan selama dia nggak tembus lagi di bawah 216, ini boleh dipantau ya. Kalau untuk targetnya masih sama, yaitu di harga 246 dulu untuk saat ini. Nah, untuk target utamanya sebelumnya udah kena. Nah, sekarang dia udah bikin target baru, atau saat ini resisten yang paling tinggi adalah di 274. Nah, kalau untuk ATH-nya masih lumayan ya, masih di 336. Kita lihat aja apakah PDPP mampu naik lagi. Paling enggak targetnya dia bisa closing dulu di atas harga 230 ya untuk saat ini. Dan saham yang terakhir adalah SLIS. Nah, SLIS ini boleh diperhatikan ya pergerakannya di esok hari ataupun minggu depan. Dan untuk top booknya sendiri atau resisten ada di harga 146 ya. Dan supportnya teman-teman saran saya pakai di support 169 aja. Kalau closing di bawahnya segera keluar, tapi kalau misalkan masih dia bertahan di atas 169 masih boleh bertahan untuk, atau boleh pantau dulu kalau mau masuk. Untuk targetnya sendiri untuk saat ini adalah di sekitar harga 220-an ya untuk saat ini. Jadi dipantau aja untuk SLIS ya selama masih bertahan di atas 169. Oke, mungkin ini sampai di SLIS aja untuk part ketiga ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua menentukan pilihan saham-saham apa yang mau dibeli ya, atau punya saham apa aja yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video besok hari ya. Bye-bye.